Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik. Kami dari kelompok praktikum I1 akan yang terdiri dari saya sendiri, Faira Firdausi, dengan NIM 08080 dan juga teman saya, Tria Amalia dengan NIM 026. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait aplikasi kami, yaitu tentang aplikasi resep makanan, di mana aplikasi ini mempunyai dua proses bisnis utama, yaitu proses pendaftaran yang melibatkan login dan sign up, dan juga proses pengunggahan resep. Nah, untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait login dan sign up, di mana dari login dan sign up ini sendiri telah melibatkan user login yang tersimpan dalam database yaitu Firebase. Nah, untuk proses login ini sendiri eh, dari yang pertama yaitu dari sign up, di mana pada sign up itu telah menggunakan Firebase Outrest API dan juga sign up ini sendiri dapat dilihat dalam tampilan layar yang terdiri. Awalnya kami akan menggunakan provider terlebih dahulu. Dari provider ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu provider akun dan provider yang digunakan untuk produk. Nah, untuk provider akun sendiri ini yaitu keterlibatannya atas login dan juga sign up. Pada pada di sini juga dapat dilihat bahwa kami menggunakan pembuatan kelas terlebih dahulu yaitu change notifier, di mana change notifier ini sendiri kaitannya dengan halaman main. Di halaman main ini sendiri juga telah diaktifkan change notifier yang juga terdiri dari dua provider, yaitu provider produk dan juga eh, provider akun. Nah, kenapa change notifier ini kita juga menggunakan multi provider yang digunakan untuk dua, yaitu provider yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga letaknya diletakkan di atas material app, karena semua yang ada di material app ini akan diautentikasi terlebih dahulu di provider. Lalu di routes juga kita menggunakan pemanggilan beberapa alamat yang sudah ditentukan untuk akun dan juga untuk produk. Kembali lagi mungkin di provider untuk autentikasi akun. Nah, ini sendiri dalam 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 provider akun itu juga kami menggunakan URL, di mana URL ini sendiri terkoneksi dan tersambung dengan database Firebase kami dengan menggunakan key API yang sudah ada dalam Firebase kami juga, dan juga dalam login dan juga sign up ini kami menggunakan tiga pemanggil utama, yaitu email, password, dan juga return secure token, di mana eh, seperti yang dapat diketahui sendiri bahwa membutuhkan sign up itu membutuhkan email dan juga password. Lalu sign up dan login yang kami gunakan itu menggunakan metode POS, dan terdapat body dari metode tersebut, di mana bodinya ini juga terdiri dari email, password, dan juga secure tokennya. Nah, mungkin bisa langsung diperagakan dari tampilannya. Nah, ini merupakan tampilannya. Sebelumnya itu terdapat splash screen selama 3 detik, namun sudah di-run terlebih dahulu. Nah, untuk kita mendemonstrasikan dari login terlebih dahulu, di mana dalam login ini nantinya apabila user menginputkan suatu suatu data, contohnya mungkin dapat diketik dari namanya Tri Amalia. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan contoh login yang mungkin bisa kami dari tampilan yang ada di sebelahnya, yaitu ada respon error, di mana nantinya akan menampilkan respon error apabila user melakukan login yang salah. Juga dalam tampilannya dapat
passwordnya ini dapat diketahui dengan mengeklik tombol show pada passwordnya, seperti itu. Nah, dari database ini sendiri bahwa password di Triamalia ini tidak tersimpan, jadinya menampilkan pesan error. Dan mungkin bisa dicontohkan apabila sudah passwordnya yang passwordnya yang sudah benar dan sudah tersimpan. Juga nantinya user ini akan bisa melakukan register terlebih dahulu. Baik, mungkin kita ke halaman register terlebih dahulu saja. Oke, baik. Untuk halaman register ini sendiri bisa dilakukan pendaftaran akun, contohnya seperti pada Tria Amalia, passwordnya dikonfirmasi ulang dan passwordnya bisa di show show on atau show off juga. Lalu apabila dilakukan sign up, maka data dari Tria ini sudah tersave dalam Firebase kami. Dan nantinya sign up ini, nah ya ini mungkin adalah tampilan dari Firebase kami. Nah, sebelumnya telah dilakukan input data yaitu Fahira dan juga barusan kita membuat akun yaitu Tria dan ini juga terdapat user UID-nya dari masing-masing user. Nah, apabila kami telah sukses melakukan sign up, maka langsung tertampil di halaman landing page. Dari halaman landing page ini sendiri terdiri dari beberapa card resep yang ada keterangan juga di bawahnya. Nah, ini dalam halaman landing page ini dari masing-masing resep itu dapat diklikkan detail dari resep tersebut. Mungkin bisa diklikkan salah satu. Nah, apabila diklik kolak pisang, maka akan tertampil dari detail resepnya kolak pisang. Lalu dari detail-detail resep yang lain juga masing-masing akan tertampil dari resep-resepnya. Nah, ini juga eh, terdapat kaitannya dengan provider produk yang disimpan pada setiap key dan juga value yang berbeda-beda dari masing-masing resep tersebut. Ada bahan, cara deskripsi, bahan, cara, juga maupun deskripsi, gitu. Ini merupakan struktur dari codingan eh, provider produknya. Nah, mungkin nantinya akan dijelaskan lebih lanjut, namun akan didemonstrasikan terlebih dahulu dari favorit. Nah, contohnya adalah apabila kita mengeklik favorit dari pizza empuk, juga mungkin bisa di scroll yang bawah-bawah dari favoritnya ini sendiri dapat dicontohkan. Nah, nantinya favorit ini sendiri mungkin bisa masuk ke halaman secara otomatis, yaitu pada halaman favorit saya. Di navigasi bar resep saya, dan juga ini terdapat dua, yaitu resep makananku dan juga resep favorit saya. Nah, ini tadi karena sudah diklik favorit, maka tertampil tiga resep yang sudah diklik favorit tadi gitu. Dari resep saya ini tadi sendiri ada resep makananku, yaitu resep makananku itu merupakan resep yang diupload dari user sendiri yang nantinya akan diunggah dan eh, dari struktur resep makananku ini sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin dapat dilanjutkan kepada Tria untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Faira. Akan saya lanjutkan untuk resep makananku ini sendiri terdapat terdapat 4 fungsi yaitu create, read, update, dan juga delete. Nah, untuk fungsinya itu sendiri kita masukkan ke dalam provider yaitu allproducts.dat. Nah, untuk pertama yaitu terdapat function untuk menambah produk yaitu add product gitu ini di mana kita mendefinisikan dulu URL-nya sesuai dengan URL yang ada pada database yang kita gunakan. Nah, pada kali ini nama dari database-nya adalah resep saya.json di mana resep saya ini terdapat
di sini di bawah sendiri. Nah, tadi terdapat dua ID di dalam resep saya, yaitu strawberry cake dan juga ayam penyet, produk yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Nah, untuk hal-hal yang ditampilkan di sini dimasukkan pada database terdapat ID, title, description, bahan, cara, dan juga image URL menggunakan metode POST. Nah, selanjutnya adalah untuk inisial data sendiri. Ini merupakan cara untuk mengerit data atau metode get, yaitu sama saja untuk yang ditampilkan adalah ID, title, image URL, description, bahan, dan juga caranya sendiri. Lalu selanjutnya ada edit product. Di sini kita menggunakan function yaitu select product, di mana kita mencari ID-nya untuk melakukan pengeditan produk. Nah, sesuai dengan select product tadi, nanti select product title berarti akan diubah title-nya, apabila description akan diubah description-nya, dan lain-lain menggunakan metode patch. Metode patch ini yang berfungsi untuk mengedit resep tanpa harus mengubah semuanya, beda dengan metode code. Lalu selanjutnya adalah terdapat metode delete produk. Nah, ini berfungsi untuk mendelete produk dengan metode delete sesuai dengan ID yang akan di-get oleh produk tadi. Nah, kita langsung saja mendemonstrasikan mengenai yang pertama, yaitu adalah add recipe atau metode create. Nah, untuk metode untuk resep yang akan kami demokan sendiri, yaitu kita ambil contoh donat kentang. Selanjutnya untuk foto makanannya adalah memasukkan URL dari foto. Nah, untuk deskripsinya mari kita masukkan dulu. Metode ini nantinya akan otomatis menambahkan resep makanan yang telah kita buat ke dalam database. Untuk komponennya sendiri terdapat judul, link foto, deskripsi, bahan, dan juga cara memasak. Nah, ini nantinya juga kita dapat melakukan edit pada metode edit produk tadi. Nah, kita bisa mengklik centang biru ataupun mengklik kirim. Nah, setelah diklik akan langsung mengarah kepada halaman resep makananku. Nah, ini resep yang telah kita tambahkan tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu, nah kita melihat pada database-nya langsung otomatis tertampil dari yang telah kita tambahkan tadi, donat kentang. Nah, untuk ID-nya kosong karena kita belum melakukan pengeditan atau mengget ID tersebut. Nah, selanjutnya kita coba untuk melakukan pengeditan pada mungkin kita mengubah gambar pada donat kentang. Kita coba untuk mengubah gambarnya. Nah, seperti ini tadi gambar yang atas, maka sekarang kita ubah menjadi link gambar yang bawah. Oke. Sekarang kita melakukan pengeditan dengan mengklik edit. Nah, ini tampilan editnya juga sama, terdapat 5 komponen yang dapat diubah. Nah, gambarnya sudah berubah dari sebelumnya, dan juga ID dari donat kentang ini telah tertampil karena kita sudah menjalankan metode update tadi. Untuk selanjutnya mungkin ini dari masing-masing ini juga telah dapat diklik sesuai dengan dan menampilkan detail resep sesuai dengan ID resep yang ada. Untuk selanjutnya kita mungkin dapat melakukan pengubahan judul dengan mengubah ini menjadi judulnya strawberry. Selanjutnya kita dapat melakukan klik pada edit seperti ini. Nah, ini kuning-kuning ini tanda bahwa terdapat pengeditan pada
database. Nah, sebelumnya adalah namanya Strawberry, sekarang menjadi Strawberry. Nah, otomatis sudah tertampil semuanya. Nah, untuk function delete product yang telah kita jelaskan pada codingan tadi, ini juga langsung otomatis di delete dari database. Kita coba melakukan delete terhadap ayam penyet, di mana ayam penyet ini yang tengah. Mari kita coba delete dengan mengeklik tanda tong sampah di sini. Nah, tanda merah-merah ini berarti ayam penyet telah berhasil di-delete dan juga langsung terdirect pada halaman resep saya yang ayam penyetnya sudah berhasil terdelete. Nah, untuk codingannya sendiri, jadi pada masing-masing tampilan di sini terdapat masing-masing provider juga, di mana melakukan pemanggilan provider pada atas sendiri. Lalu kita juga melakukan masing-masing pendefinisian dari di produk item tadi, definisi dari function-function yang kita buat. Nah, untuk pengambilannya dari database, kita menggunakan argumennya yaitu ID di sini. Nah, selanjutnya mungkin dari halaman form resep sendiri, sebentar. Halaman form resep sendiri ini merupakan halaman yang memuat add product. Nah, di sini kita memanggil provider dari produk tersebut yang ditujukan agar dapat melakukan pengambilan data sehingga, nah ini di atas sendiri melakukan controller dari masing-masing variabel yang ada. Nah, untuk di bawahnya selanjutnya yaitu melakukan pemanggilan dari controller tadi, melakukan add product tadi sesuai dengan yang dimasuk. Nah, seperti ini. Tambahkan deskripsi resep berarti text input action-nya yaitu untuk menambahkan text input action yang berarti next atau masih bisa di next. Nah, kontrolnya menggunakan description controller. Nah, untuk di bawah sendiri nanti terdapat metode untuk add product seperti ini. Metode untuk add product di mana memasukkan masing-masing dari ID, title, image URL, description, dan juga bahan dan juga cara yang telah dibuat, di mana responsnya adalah resep Anda berhasil diunggah dan navigator push-nya mengarah pada resep makananku seperti yang sudah didemonstrasikan tadi. Nah, untuk halaman pengeditan resepnya sendiri, ini terdapat metode juga. Nah, pada bagian air sendiri, ini terdapat 6 variabel yang dapat diedit dan juga memanggil fungsi edit product dari provider or product product yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk functionnya akan kembali ke halaman resep makanan tadi sendiri. Seperti itu. Nah, jadi sepertinya itu saja. Kami telah membuat halaman homepage dengan masing-masing inisial data, lalu membuat halaman resep saya yang berisi resep makananku dan juga favorit saya yang telah terhubung ke database ini tadi, yaitu resep saya memfungsikan database untuk halaman resep makananku, lalu untuk resepnya sendiri adalah inisial data untuk resep pada homepage, dan juga favorit saya adalah inisial data dari favorit saya. Untuk selanjutnya yang terakhir sendiri yaitu pada halaman akun saya ini terdapat akun dari user sesuai yang telah kita login tadi, namanya adalah Tria dan emailnya itria@gmail.com dan juga passwordnya. Nah, kami hanya menggunakan metode function logout yang otomatis akan melakukan logout dan mengarah ke halaman login di awal. Mari kita fungsikan saja. Baik, seperti ini adalah halaman login yang telah dijelaskan oleh Faira tadi. Maka itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 10 pamit.